Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelas 2024A Keraton Yogyakarta. Mari ikuti keseruan kita bersama. Sebelum membahas Keraton Yogyakarta lebih jauh, marilah kita ketahui mengapa Keraton Yogyakarta ini berdiri. Keraton Yogyakarta ini berdiri karena pertengahan abad ke-18 tanah Jawa diguncang oleh gejolak politik yang mengubah arah sejarah. Salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak terbentuknya Kesultanan Yogyakarta yakni Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Latar belakang perjanjian ini bermula dari perpecahan internal di Kesultanan Mataram. Setelah wafatnya Amangkurat IV pada tahun 1726, muncul perebutan kekuasaan antara keturunannya. Puncak terjadi ketika Pangeran Mangkubumi, adik dari susuhan Pakubuwono II, merasa kecewa atas ketidakadilan yang ia alami di dalam Istana Surakarta. Ketegangan ini diperparah oleh campur tangan VOC, kongsi dagang Belanda, yang saat itu telah banyak ikut campur dalam urusan kerajaan demi keuntungan mereka sendiri. Mangkubumi yang dikenal sebagai seorang pemimpin karismatik dan berwawasan luas, akhirnya mengangkat senjata dan memulai pemberontakan besar terhadap Surakarta dan VOC. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Mangkubumi yang berlangsung selama beberapa tahun. Dalam konflik ini, Mangkubumi didukung oleh banyak rakyat karena ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dari penjajahan asing. Setelah perang panjang dan melelahkan, kedua pihak menyadari bahwa konflik ini tidak membawa keuntungan bagi siapapun. Maka pada tahun 1755, disepakatilah Perjanjian Giyanti antara Pangeran Mangkubumi dan VOC. Dengan perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I dan beliau kemudian mendirikan Keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Inilah titik awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang menjadi entitas politik dan budaya tersendiri di tanah Jawa, berdampingan dengan Kesultanan Surakarta. Keraton Yogyakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol dari semangat kemandirian, budaya, dan kebangsaan. Di bawah kepemimpinan Hamengkubuwono I, keraton ini berkembang menjadi pusat seni, sastra, bahkan pendidikan. Nilai-nilai Jawa yang luhur tetap dipertahankan, bahkan hingga kini menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Namun, di balik berdirinya Keraton Yogyakarta, kita tidak bisa melupakan bahwa Perjanjian Giyanti juga menjadi bukti bagaimana campur tangan asing, dalam hal ini VOC mampu membelah kekuatan lokal demi kepentingan kolonial. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa persatuan dan keamanan harus dijaga dengan kebijaksanaan dan solidaritas. Marilah ikuti keseruan kita dalam mengeksplor Keraton Yogyakarta. Simak dengan baik ya. Yogyakarta, sebuah kota yang tak pernah kehilangan denyut magisnya. Di balik hiruk-pikuk kendaraan, di antara lalu lalang manusia dan modernitas yang tak bisa dihentikan, berdiri sebuah istana yang bukan sekedar bangunan bersejarah. Ia adalah pusat budaya, simbol kekuasaan, dan saksi bisu perjalanan bangsa. Sebuah istana, namun bukan istana biasa. Inilah Keraton Yogyakarta, tempat sejarah disulam dengan cinta dan tempat budaya yang tidak hanya diawetkan, namun dihidupkan.
Memasuki wilayah keraton, kita diajak masuk ke dalam jagat rasa dan pemikiran Jawa yang mendalam. Dari alun-alun lor, halaman luas di depan keraton, hingga pintu utama yang disebut Regol Dana Pratopo, setiap bagian memiliki maknanya tersendiri. Ini kalau keratonnya mulai berdirinya dari tahun 1756, jadi sudah hampir kurang lebih 400 tahun umurnya. Pendirinya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Ini semuanya dibagi menjadi 7 bagian. Dari bagian pertama dari mulai alun-alun utara, bagian ke-7 alun-alun selatan. Kalau untuk luar keseluruhannya kurang lebih ada 14 hektar. Jadi kita masuk pertama dari bagian ketiga. Bagian ketiga ada 2 tempat. Tempat yang ada di sini namanya Gangsal Sri Manganti. Gangsal Sri Manganti ya. Kalau tempat yang di sebelah timur, nama tempatnya Gangsal Trajumat. Gangsal Trajumat itu kalau zaman dulu dipakai untuk malam dari perantai. Sekarang dipakai untuk menyimpan gamelan. Untuk gamelan yang di Gangsal Trajumat ada 2 set gamelan. Masing-masing nama gamelannya Kiai Guntur Madu dengan Kiai Nogo Wilogo. Ini merupakan gerbang utama keraton dikenal dengan Regol Dana Pratopo yang menyambut setiap pengunjung. Lalu di sisi gerbang ini terdapat 2 patung 2 rapala yang melambangkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Kemudian memasuki bagian dalam, kita akan menjumpai bangsal-bangsal megah seperti bangsal Kencono, tempat sultan menerima tamu kenegaraan. Setiap ukiran dan setiap warna yang ada merupakan bahasa yang tak perlu suara. Hijau untuk harapan, emas untuk kejayaan, dan setiap sudutnya bicara tentang keharmonisan semesta. Di balik megahnya Keraton Yogyakarta terdapat ruang kecil yang penuh makna besar. Inilah Museum Ruang Daur Hidup. Ruang yang mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekedar lahir dan mati, melainkan sebuah perjalanan penuh makna. Di sini, keraton merangkum filosofi Jawa dalam bentuk nyata. Lewat benda-benda, pakaian, dan perlengkapan adat, kita diajak menelusuri tahapan-tahapan hidup manusia Jawa. Dari kelahiran, masa anak-anak, dewasa, pernikahan, hingga kematian. Dalam pandangan Jawa, hidup adalah sebuah siklus, bukan garis lurus, melainkan lingkaran yang terus mengalir. Setiap tahap kehidupan manusia memiliki ritus atau upacara yang tak hanya bersifat sosial, tapi juga spiritual. Keraton Yogyakarta adalah lebih dari sekedar simbol masa lalu. Ia adalah penjaga nilai, penutur sejarah, dan penyambung generasi. Di tengah dunia yang terus berubah, keraton mengingatkan kita bahwa modernitas tidak harus memutus akar. Justru, dengan mengenal sejarah dan budaya, kita bisa menapaki masa depan dengan lebih bijak. Karena siapa yang tahu asalnya, tahu kemana ia akan menuju.